Pemirsa, musim haji tahun 2025 resmi dimulai. Dari embarkasi Jakarta Pondok Gede sebanyak 1.228 jemaah telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Ya, kedatangan jemaah dari berbagai daerah juga terus berlanjut. Mereka yang tiba langsung menjalani rangkaian one-stop service. Dan untuk Musim Haji tahun 2025 resmi dimulai. Dari embarkasi Jakarta Pondok Gede sebanyak 1.228 jemaah telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kedatangan jemaah dari berbagai daerah terus berlanjut. Mereka yang tiba langsung menjalani rangkaian one-stop service sebagai bagian untuk memasuki tahap persiapan pemberangkatan selanjutnya. Sejumlah jemaah calon haji yang tiba langsung diarahkan untuk menjalani rangkaian one-stop service. Rangkaian tersebut meliputi pengecekan kesehatan, pemeriksaan sejumlah dokumen, penyerahan kunci asrama haji, serta pembagian living cost sebesar Rp750. Sejak kemarin, dari 1.228 jemaah, sebanyak 3 kloter jemaah telah diberangkatkan, yaitu meliputi kloter 1 dari Jakarta menjadi yang pertama, dengan jumlah 389 jemaah terbang ke Madinah pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Kloter 2 dari Banten, yaitu terbang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Madinah pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan jumlah calon haji yang sama, yaitu 389 jemaah dengan maskapai Garuda Indonesia. Sementara itu, kloter 3 yang diberangkatkan kemarin berasal dari Jakarta dengan total 438 jemaah menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tim TV One mengabarkan. Dan jemaah calon haji sudah mulai berdatangan ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kita ingin melihat bagaimana situasi pagi ini di sana. Sudah ada rekan Ikra Anggana. Selamat pagi Ikra, apa aktivitas jemaah calon haji pagi ini di sana? Selamat pagi Andi Kumala, Philip dan juga pemirsa. Jika di segmen sebelumnya teman-teman sudah melihat salah satu miniatur Ka'bah yang ada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Saat ini saya akan mengajak Anda mengeksplorasi lebih jauh. Ini adalah ruangan pertama kali para calon jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji tiba di Asrama Haji Pondok Gede untuk melakukan sejumlah kegiatan tertentu seperti cek kesehatan, cek kelengkapan dokumen, dan juga pembagian kunci kamar asrama haji sebelum nantinya para calon jemaah haji ini diberangkatkan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Ini seperti ini Andi Kumala dan juga pemirsa, banyak sekali kan kursi di sini, di mana di sini penyedia panitia penyelenggara ibadah haji ini menyediakan sekitar lebih dari 500 kursi untuk para calon jemaah haji ini menunggu mengikuti sejumlah rangkaian administrasi yang disiapkan oleh pemerintah untuk keberangkatan haji. Dan memang sayang sekali kami sebenarnya ingin mengajak Anda berinteraksi langsung kepada calon jemaah haji, namun ini informasinya calon jemaah haji ini diberangkatkan ke Tanah Suci ini H-6 jam dari jadwal penerbangan calon jemaah haji. Jadi misalnya calon jemaah haji mendapatkan jadwal penerbangan pada pukul 11, Philip. Ini artinya pada pukul 5, sebelum pukul 5 pagi, ini calon jemaah haji ini harus sudah berangkat dari Asrama Haji Pondok Gede menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, atau bandara-bandara yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk menjalankan ibadah haji. Ini adalah kursi prioritas lansia, di mana tema haji tahun ini juga cukup menarik, yaitu adalah Haji Ramah Lansia. Memang saat ini situasinya masih steril, masih sangat bersih, karena terakhir ini kedatangan calon jemaah haji ini pada hari kemarin, dan untuk keberangkatan ini juga sudah diberangkatkan pada tadi pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan
Philip, Andi Kumala dan juga pemirsa, saya ingin mengajak Anda mengeksplorasi lebih jauh bagaimana sebenarnya para calon jemaah haji ini mengikuti rangkaian-rangkaian proses yang harus dilakukan sebelum para calon jemaah ini melaksanakan ibadah haji. Kalau misalnya di ruangan ini ada cek kesehatan, jadi seluruh calon jemaah haji ini mengantri untuk dites kembali apakah memang calon jemaah haji ini layak untuk diberangkatkan ke tanah suci, dan selanjutnya akan menerima cek administrasi, baru kemudian menerima kunci kamar. Dan untuk mengetahui lebih jauh, ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan Kepala Pengurus Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Apa aja fasilitas yang didapatkan oleh para calon jemaah haji, dan apa aja yang dilakukan oleh calon jemaah haji sebelum mereka bertolak ke tanah suci. Selamat pagi. Pagi. Dengan Pak Zaki. Ya, Pak Ali Zakiuddin. Pak Zaki, hari ini bisa temanin saya Pak buat touring, room tour seperti itu ya? Boleh. Kita bisa berkeliling-keliling di fasilitas asrama haji Pondok Gede ini dengan layanan one stop service. One stop service. Oke. Tapi ditahan dulu ya Pak, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan keliling. Tadi ada miniatur Ka'bah, akan dijelaskan oleh Pak Zaki. Philip. Ya, selamat pagi pemirsa, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kalau saya sudah mengajak Anda mengeksplor di dalam, saat ini saya sudah berada di mobil Ajak Ijik. Ini mobil yang disiapkan khusus untuk calon jemaah haji, khususnya para lansia, agar membantu proses transfer dari ruangan pertama ke ruangan selanjutnya. Dan di sini saya tidak sendiri pemirsa, sudah bersama saya Kepala UPT Asrama Haji Pondok Gede, Pak Zaki. Pak Zaki. Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Pak? Ya. Pak, ini kita bisa sambil jalan Pak. Ini Boleh. Dijelaskan di Asrama Haji Pondok Gede ini ada apa aja ya Pak ya? Oke. Sebelum sambil kita jalan, kita bicara terkait dengan kendaraan ini. Kendaraan ini adalah kendaraan Ijak-Ijik. Kita punya ada 2 khusus fasilitas lansia yang disabilitas, semuanya kita layani di sini. Kemudian kita sebagaimana yang tadi kita banyak lihat, ada one top service di dalam satu gedung, namanya Serbaguna Utama 2. Itu dipakai untuk one top service. Kemudian dari tempat one top service itu diantar pakai mobil Ijak-Ijik ini masuk ke gedung-gedung, ke kamar-kamar, termasuk ada fasilitas bis internal 2 untuk membawa jamaah. Jadi kita berharap jamaah tidak perlu lagi membawa tentengan. Semua masuk ke tempatnya. Koper kecil pun sudah kita kirim ke kamarnya. Langsung dikirim ke kamar, langsung Pak? di kamarnya. Di one top service itu ada beberapa layanan. Ada imigrasi, kesehatan, dokumen, sampai semua kamar yang akan kita tempati. Bahkan sekarang Dirjen Haji sudah meluncurkan ada namanya aplikasi Munakosa. Jadi ketika jamaah mau berangkat sudah dapat nomor kamar di asrama haji. Oh, jadi sudah langsung dapat ya Pak? Sudah dapat langsung. Jadi nanti mereka sudah di mana tempatinya, bareng siapa sudah bisa dilihat. Pak, sebenarnya kalau di asrama haji sendiri, habis dari registrasi, kan habis itu sudah tidak bisa bertemu keluarga lagi ya? Oh iya. Para calon jemaah haji. Habis itu prosesnya gimana sih Pak? Jadi begitu masuk ke gedung SG2 itu semua steril. Dokumentasi semua nggak beres. Kemudian keluar dari SG3 masuk ke gedung kamar itu sudah steril sampai dengan keberangkatan. Ini di ruangan ini nih. Ini ruangan apa nih? Ini ruang keberangkatan. Di sini ini dalam layanan asrama haji, karena ini one top service juga. Ini bagian layanan yang termasuk bandaranya Jakarta itu di sini. Jadi semua jamaah yang berangkat melalui bis di sini, bis masuk langsung disegel. Bis masuk langsung disegel. Jadi mengantarkan langsung disegel sampai dengan bandara, jamaah langsung bisa masuk ke pesawat. Tidak lagi ada cek-cek yang terkait dengan imigrasi Indonesia, ini sudah di pintunya sudah di sini. Yang lebih kerennya lagi, bandaranya Saudi sudah ada di asrama haji, di Suta. Sebentar, bandaranya Saudi sudah ada. Oh, ininya untuk proses imigrasinya. Proses imigrasi. Jadi begitu turun dari pesawat langsung tidak ada pemeriksaan, fast track semua. Langsung fast track biar satset cepet ya Pak ya? Satset cepet, jamaah tidak banyak menunggu, jamaah nyaman
menjalankan Oke, perjalanan ini itu. sepertinya kita udah mau sampai nih Pak ya? Ya, ini Boleh kita namanya Serbaguna 1 untuk keberangkatan jamaah yang steril. Ibaratnya bandaranya Soekarno-Hatta, di sini layanan imigrasi. Ayo kita lihat ya Pak. Baik. Mari. Kita cek asrama, apa namanya Pak? Ruangan? Asrama Haji Pondok Gede Serbaguna 1. Serbaguna 1. Untuk perjalanan keberangkatan jamaah haji. Oke, kayak gini apa ya? Ini kapasitasnya nampung berapa orang nih Pak? 1.500. 1.500? Iya. Oke. Boleh disampaikan. Nih, Ini di sini jadi- juga masyarakat juga mendapat edukasi juga Pak, penambahan ilmu misalnya apa aja yang harus dilakukan dan jangan dilakukan di sana. Setiap gedung serbaguna baik 1 maupun 2 semua dapat pembekalan termasuk yang live dengan menggunakan videotron. Ini seperti itu, videotron itu dipakai tuh bimbingan, tuntunan manasik haji dan lain sebagainya. Ini jamaah semua berhadapan sini. Pak, ini kalau setiap hari itu kapasitasnya berapa ya? Kalau untuk 2 kloter, yang rutin itu 2 kloter bisa masuk di ruangan ini. Kita siapkan bisa 2 kloter sekitar 900-an. 900. Iya. Itu artinya dari Lampung dan juga Jakarta ya? Untuk Jakarta ini, embarkasi Jakarta ada 3 provinsi, Lampung, Banten, dan DKI. Untuk Lampung, dia dari Lampung langsung ke bandara. Untuk Banten, keberangkatan lewat sini, dan DKI juga lewat sini. Pak, ini kalau sebagai petugas asrama haji, ketua UPT asrama haji ini selama bertugas pernah ada sukacitanya apa sih Pak? Ada kendala nggak sih Pak yang membekas gitu sampai saat ini mungkin gitu Pak? Ya, mungkin kita pertama karena niat kita ibadah untuk melayani tamu Allah, pemberangkatan dari Serambi pertama dari Indonesia, kita kadang-kadang yang bikin mencemaskan bagaimana bisa memberikan layanan maksimal, kita masih nunggu-nunggunya yang agak, jadi cita-cita untuk memberikan layanan maksimal itu sangat mencemaskan. Jangan sampai itu terjadi kredit atau sebagainya. Dari persiapan itulah yang membuat cemas. Ya, karena kita berusaha tidak mau mengecewakan jamaah. Nah, ini kan kita kan udah tahu aturan-aturan yang harus dibawa apa untuk calon jemaah haji. Selama Bapak bertugas ada nggak jemaah yang membawa peralatan yang berlebih gitu, yang unik gitu? Harusnya ini nggak boleh dibawa, ada yang bawa cobek, ada yang membawa perlengkap bekal-bekal pribadi gitu yang out of the box gitu. Gimana Pak? Selama ini jamaah memang keberangkatan jamaah di sinilah letaknya, kadang-kadang kita menemukan barang-barang yang kadang-kadang tidak diinginkan. Kadang-kadang bawa rokok overhead, koper berlebihan dalam satu koper. Kadang-kadang perempuan juga bawa rokok juga gitu kan. Perempuan nggak ngerokok tapi bawa rokok, dititipin sama ini yang kemudian di tempat inilah sterilisasi. Semua termasuk kadang-kadang orang nggak sadar bahwa misalkan alat-alat yang berlogam. Ini di sini juga kadang-kadang kelihatan. Makanya disinilah bandaranya Indonesia, sehingga screening semua harus selesai, barang semua selesai, dan kalau keberangkatan agak ringan karena mereka kan berangkat tidak membawa banyak oleh-oleh. Yang repot nanti kepulangan nanti biasanya. Oh, kalau kepulangan berarti beda cerita ya Pak ya? Beda cerita. Jadi kalau berangkat itu ceritanya mempersiapkan bekal untuk di sana. Makanya ketika mempersiapkan bekal kita kadang-kadang sosialisasikan menggunakan videotron baik yang di SG1, SG2, apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak. Salah satunya yang tidak boleh itu ketika sudah masuk asrama haji, sudah masuk ke ruang penerimaan, tidak boleh lagi jamaah itu bersentuhan lagi dengan keluarganya. Makanya kita sterilisasi. Kenapa? Kadang-kadang masih ada yang kepengen bakwan, ya dikirim bakwan. Padahal mungkin hobinya itu sehingga mereka pengen datang. Nah ini yang tidak boleh. Karena makanan yang ada di sini, baik cateringnya dan lain-lainnya sudah kita sterilisasikan, secara kesehatan juga sudah kita jaga. Jangan sampai ada makanan masuk dari luar, kemudian dikonsumsi jamaah yang mengakibatkan diare dan lain sebagainya. Pak, ini salah satunya. Pak, ini kan haji ramah lansia ya. Kalau dari penyelenggara sendiri ada nggak aturan khusus bagi para manula, dan biasanya manula kan juga butuh perhatian khusus kayak gitu. Suka dukanya mungkin bisa disampaikan juga ya Pak? Kalau kita untuk manula dan lansia ini kita memprioritaskan berbagai fasilitasnya, terutama ketika mau masuk gedung kita siapkan
tempat-tempat landai untuk lansia, aman untuk lansia. Kemudian di dalam gedung kita siapkan di lantai 1, walaupun dengan munakosa kita ukur tuh dengan usianya, sehingga dia udah masuk ke dalam lantai-lantai 1 yang yang selama perjalanan, kemudian selama beribadah di sini kita coba memberikan lansia ini nyaman, bagaimana dia lebih mengutamakan dirinya, kesehatannya untuk mengejar ibadah di saat nanti di Arafah nanti. Ada petugas khusus yang memperhatikan gitu Pak, berarti ya, atau gimana Pak? Jadi kita malah punya namanya petugas lansia dan disabilitas. Jadi ketika datang bagian lansia dan disabilitas sudah langsung otomatis menangani dari penerimaan sampai dengan keberangkatan. Jadi artinya nggak perlu khawatir ya Pak ya? Perlu khawatir, kemudian keluarga juga nggak perlu khawatir. Kita juga banyak alat-alat atau tempat untuk dorong lansia, petugasnya juga kita kadang dampingi untuk masuk ke bis kita dorong, semua kita punya petugas-petugas itu. Jadi nggak usah khawatir karena mereka akan selalu dijaga baik kesehatannya maupun perjalanannya. Tadi kan lansia Pak, ramah lansia. Cuman ada nggak sih Pak selama Bapak bertugas sebagai petugas haji, ada calon jemaah haji ataupun haji yang saat ini sudah haji artinya, ini sudah yang ada kekurangan disabilitas gitu Pak. Gimana tuh Pak? Pernah nggak Pak? Alhamdulillah sampai dengan saya bertugas selama di sini belum ada keluhan sampai di situ. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi karena persiapan haji itu sebenarnya bukan di saat ketika mau berangkat haji, tapi kita fasilitas itu kita siapkan jauh-jauh hari sebelum mereka datang. Oke, Pak. Tapi kalau calon disabilitas juga difasilitasi oleh pemerintah kan Pak ya? Ya, nah, di disabilitas kita difasilitasi sama pemerintah. Baik ketika layanan maupun di sana, termasuk ketika layanan di asrama haji kita punya layanan khusus untuk disabilitas. Dia prioritas untuk ditangani pertama, kesehatannya, dokumennya, semuanya. Bahkan ketika ada sesuatu kita dekat dengan rumah sakit juga, kita langsung melarikan ke rumah sakit. Nah, terus kemudian untuk perjalanannya, makannya pun kita bedakan antara lansia dan bukan lansia. Ada treatment khusus. Ada treatment khusus. Disiapkan oleh panitia. Sangat luar biasa. Pak Zaki, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Ini di ruangan apa Pak namanya Pak? Serbaguna 1. Serbaguna 1, bandaranya calon jamaah haji Indonesia sebelum bertolak ke Tanah Suci, betul Pak? Baik, terima kasih banyak Pak Zaki atas informasinya. Pemirsa, tadi wawancara saya bersama Kepala Pengurus Asrama Haji Pondok Gede, dan sebagaimana kita ketahui calon masa haji ini sudah dimulai pada tanggal 1 Mei hingga tanggal 10 Juli 2025 mendatang. Artinya kloter haji terus berdatangan ke embarkasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah, seperti yang embarkasi atau asrama haji Pondok Gede yang tempat saya mengabarkan saat ini per hari ini bisa menampung 3 kloter, 1 sampai 4. Per kloter ini rata-rata 393 sampai 400 lebih dari Provinsi Banten, Lampung, dan juga DKI Jakarta. Dari total calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini, informasi sebanyak 220 ribu lebih. Di antara 200 ini adalah calon jemaah haji reguler, dan yang sisanya 17 ribu ini calon jemaah haji yang prioritas ataupun yang khusus. Memang sangat luar biasa sekali persiapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi seluruh masyarakat terkait persiapan haji 2025. Untuk sementara saya kembalikan ke Philip dan juga Mala di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggana atas laporannya langsung dari embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur di segmen Apa Kabar Indonesia Pagi on Location.